Nah, teman-teman, yang baju hitam ini yang pakai jilbab namanya Ibu Nanik SD, yang beliaulah yang diutus oleh Pak Prabowo untuk menjemput Anissa di Malaysia, untuk mengurus kepulangan Anissa di Malaysia gitu. Nah, Anissa ini yang baju garis-garis yang bawa tas, teman-teman ya, yang kurang lebih sudah 5 tahun terlantar di Malaysia. Jadi sekilas informasi tentang Anissa ya. Anissa ini adalah janda beranak dua, memilih menjadi TKW setelah bercerai dari suaminya, teman-teman. Nah, sebelumnya dia itu dibawa ke Singapura untuk bekerja, tapi ketika di Singapura, kemudian dia dipindahkan ke Malaysia oleh agennya dan dimasukkan ke keluarga yang punya banyak anak. Jadi tugas beliau itu agak berat, mengurus anak, mengurus rumah tangga dan segala macam. Dan Anissa ini tidak kuat untuk menjalani pekerjaan tersebut. Kemudian Anissa meminta ke agennya untuk pulang ke Indonesia, tapi tidak digubris, teman-teman. Kemudian tidak lama kemudian Anissa melarikan diri dari rumah majikannya di Malaysia. Dan sialnya saat dia menghubungi agennya yang membawa dia ke Malaysia, ternyata agennya sudah bubar. Padahal dokumen dan paspornya disimpan oleh agennya. Nah, inilah masalahnya mungkin, teman-teman ya. Akhirnya jadilah Anissa TKW ilegal di negeri jiran. Mau pulang tidak punya tidak kuat bayar compound, odenda, overstay dan calo. Dia akhirnya hanya bisa menjadi budak yang digaji murah dan dipindah-pindahkan. Alhamdulillah, teriakan ibunya di makam karet Bifak didengar oleh Pak Prabowo. Oh, ini mungkin ketika Pak Prabowo berkunjung ke Bifak ya. Nah, disitulah Ibu Nanik SD yang ditugaskan untuk mengurus Anissa, dan terbanglah beliau ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk mengurus Anissa, teman-teman ya. Masaknya di situ. Nah, ini suasana keluarga Anissa ya, sangat bahagia, sangat haru akan kepulangan dari Anissa. Oh, bagus, good. Nanti sekolah di Unhan. Nanti sekolah di tempatnya Pak Prabowo ya, tapi harus pintar. Nanti sekolah ya. di Unhan, guys. Ya. Ngeri sekali ya kan. Ya. Tapi sekolahnya harus pintar ya. Oh, ini anaknya ya yang 12 tahun ya. Nanti dibantuin ya. Kamu juga di sekolah agak boleh nakal ya. Harus sekolah pintar ya. Iya, ya, oke. Nah, setelah ini nanti kita dengarkan pernyataan dari Ibu Nanik SD yang ya terkait dengan penjemputan Anissa di Kuala Lumpur, Malaysia. Terima kasih ya Pak Prabowo yang kembali Pak. Kasih ya Prabowo, ibu saya udah balik. Bahagia sekali lah anaknya. Nah, teman-teman ya, mungkin inilah salah satu alasan kenapa Pak Prabowo itu menang juga di luar negeri ya. Ya, jasa-jasa beliau dari kepada TKI, TKW itu sangat luar biasa, teman-teman. Beliau itu tidak, ya kalau saya lihat, dia tidak suka melihat orang susah, teman-teman. Beliau itu sangat benci kalau ada rakyat atau ada warga negara Indonesia yang ya tertimpa musibah seperti Anissa ini, teman-teman. Memang ya gimana ya, memang sosok pemimpin yang hatinya lembut kali ya Pak Prabowo ini ya. Oke, setelah ini kita akan nonton pernyataan dari Ibu Nanik SD yang terkait proses pemulangan Anissa kali ya. Halo guys, ini kelanjutan dari cerita Anissa yang nggak bisa pulang 5 tahun di Malaysia. Ingat kan ceritanya ketika ibunya menangis, menjerit-jerit di kuburan karet sehari setelah Pilpres ya. Pak Prabowo kan nyekar di kuburan karet. Oh, nyekar. Ibunya lari mengejar Pak Prabowo, minta supaya anaknya yang sudah 5 tahun ini di Malaysia itu nggak bisa pulang, bisa dibawa pulang. Saat itu Pak Prabowo kemudian menelpon saya supaya saya mengurus Anissa. Ternyata saya kan tidak pernah, jadi kebetulan kemudian saya kenal dengan Pak Wamen, Pak Afriyadi, ya. Pak Wamen, Pak Afriyadi, kemudian saya telepon gimana caranya supaya saya bisa mengurus Anissa untuk bisa membawa pulang. Saya selusuri alamat-alamat dan ketemulah dia di mana, di Malaysia. Saat itu langsung saya terbang ke Malaysia, tapi ternyata tidak sederhana ya Mbak ya. Jadi harus nggak bisa dibawa pulang karena dia nggak tidak ada dokumen.
nggak ada dokumen. Paspornya itu di agen dan agennya sudah bubar, jadi dia nggak bisa pulang. Jadi hal yang saya lakukan, kemudian waktu itu saya ke KBRI. Jadi pertama di KBRI, terus emang ini koordinasi yang bagus sekali. Saya pertama terima kasih pada Pak Wamen, Pak Afriyadi, Pak Afriyadi Nur, kemudian Mas Erga Atnaker, ya, yang Mas Erga yang nemuin saya di KBRI, juga Mbak Dina dari konsuler, dan ya waktu itu karena harus mengajukan dulu ke imigrasi, makan waktu ya Mbak ya, 2 minggu atau 3 minggu, sehingga saya tinggal dulu. Tadinya saya jemput, tapi kemarin saya mendapat kabar nih luar biasa juga nih, Atnaker di Malaysia, katanya saya nggak usah jemput, rupanya diantar sama Mbak Leni. Masya Allah. Mbak Leni ini dari Atnaker, stafnya dari Pak Erga. Terima kasih Mbak, ini sudah dibawa pulang ya, Anissa, dan alhamdulillah ini berkah bulan puasa ya. Jadi saya berharap kepada pemerintah, Pak Jokowi sudah mau mulai repatriasi. Saya juga sudah bicara dengan Pak Prabowo, kurang lebih ada 2 juta tenaga kerja Indonesia yang ilegal di Malaysia. Saya sudah minta kepada Pak Prabowo supaya secara bertahap bisa 2 juta dibuktikan atau bisa dibawa pulang dan diberikan pekerjaan di Indonesia. Terima kasih teman-teman ya. Nanti ada cerita lagi kita ke rumahnya Anissa. 2 juta loh pekerja ilegal di Malaysia. Wah, ini sih harus jadi perhatian pemerintah teman-teman ya, utamanya di pengawasan pemberangkatan TKI. Agen-agen TKI TKW ini harus diawasi bener-bener guys. Ya kalau semuanya kayak gini tiba-tiba tutup, ya nasib TKI TKW kita gimana ya kan? Wah, ini pengawasan nih yang harus ditingkatkan guys, pengawasan terhadap agen-agen TKI TKW ini. Jangan sampai ya, kasihan rakyat kita, masyarakat kita pergi bekerja ke luar negeri, tiba-tiba agennya tutup ya kan, bingung juga. Paspornya dipegang sama agen, ya bingung juga guys. Wah, ini sih harus jadi perhatian serius juga bagi pemerintah teman-teman. Jangan sampai hal ini ya terjadi berulang terus, karena kayaknya ini sudah lama juga kejadiannya. Kalau udah 2 juta TKW yang terlantar, itu luar biasa sih guys. Itu bukan angka yang sedikit. Itu manusia loh, itu rakyat Indonesia loh terlantar di negeri orang. Ya karena mungkin ya sebagian besar karena agen yang tidak bertanggung jawab ya. Ya tapi kita nggak tahu juga sih apakah karena agen, apakah karena memang TKW-nya yang agak nakal, karena kan ada juga kadang TKW yang nakal teman-teman ya. Ya tapi ya terlepas dari itu semua ya, semoga persoalan ini segera berakhir, semoga pengawasan terhadap agen-agen TKI TKW itu ditingkatkan lagi, dan ya agar TKI TKW kita dapat bekerja dengan baik, dengan penuh perlindungan gitu ya kan, diperhatikan gitu kali teman-teman ya. Ya semoga lah kedepannya lebih baik lagi TKI TKW kita teman-teman, nggak terlantar lagi, nggak susah pulang lagi. Kalau ingin bertemu keluarga ya gampang, tinggal pulang ya kan, nggak kayak Ibu Anissa ini yang kurang lebih 5 tahun terlantar, kan kasihan teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini teman-teman ya. Nanti kita update lagi hal-hal yang terkait dengan pilpres, pemilu, ataupun kebijakan-kebijakan publik pemerintah lah teman-teman ya. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Semoga teman-teman semua selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.